Film The Day After Tomorrow ini dibintangi oleh Jake Gyllenhaal, seorang aktor yang terkenal yang memiliki paras tampan dan mapan kelahiran 1980-an. Film ini juga disutradarai oleh Bapak Roland Emmerich, sutradara yang sangat mahir membuat film-film disaster lainnya seperti film 2012, Independence Day, Midway, dan Godzilla. Scene pertama dari film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang ahli klimatologis bernama Jack Hall yang sedang meneliti tentang suatu perubahan iklim di benua Antartika. Mereka menggunakan alat yang begitu lengkap, hingga pada suatu momen mereka perlu mengebor tanah es di sana. Namun, mungkin ada sesuatu yang tidak beres di Antartika, sehingga es yang menjadi ciri khas benua Antartika tiba-tiba retak seperti hubungan kita yang retak akibat bedanya cara makan beng-beng. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, diperlihatkan Jack dan para petinggi dunia yang tergabung dalam PBB sedang membicarakan tentang pemanasan global, di mana Jack saat itu menjadi juru bicaranya. Pada pertemuan tersebut, Jack menyimpulkan hasil penelitian sekaligus kejadian yang menimpanya. Jika bumi terus-menerus mengalami pemanasan global, maka iklim akan mengalami perubahan yang sangat drastis. Dan dalam 100 sampai 1000 tahun, bumi akan kembali ke zaman es. Beralih ke negara lain, tepatnya di negara Sakura. Bukti dari perkataan Jack itu ternyata benar, no hoax, no kecot. Dapat kita lihat dari turunnya hujan es batu yang berukuran sebesar kepalan tangan manusia. Hal itu membuat semua orang yang di sana panik abis. Kembali pada kehidupan Jack yang bersama putra sulungnya yaitu Sam Hall sedang mengendarai mobilnya sambil mengobrol dengan Sam. Ia mengantar Sam ke bandara karena putranya akan mengikuti sebuah olimpiade akademik yang entah di mana tempatnya, pokoknya pakai pesawat. Sementara Jack terlihat sedang berbicara dengan seorang profesor via gawai. Profesor itu memberitahu tentang teori Jack tentang mencairnya kutub es yang sepertinya tidak akan terjadi dalam waktu 100 atau 1000 tahun lagi, melainkan saat ini juga. Sang profesor juga mengemukakan bahwa suhu bumi mengalami penurunan sebanyak 13 derajat Celcius dan menemukan pelampungnya di lautan tidak berfungsi. Lalu keesokan harinya, tepatnya di Los Angeles, terjadi badai topan yang sangat menyeramkan dan berhasil membuat bangunan-bangunan di tengah kota hancur serta memakan banyak korban jiwa. Jack menemui wakil presiden untuk memberitahu bahwa akan terjadi perubahan iklim besar-besaran. Ia meminta wakil presiden untuk segera mengevakuasi seluruh rakyat Amerika agar tidak terlambat. Namun, bukannya menuruti apa kata Jack, sang wakil presiden malah menghiraukan peringatan pria itu. Kembali pada sudut pandang Sam. Ia dan kedua temannya baru saja sampai di kediaman teman baru mereka di sana. Lalu mereka melihat berita bahwa akan ada bencana besar yang akan datang. Merasa was-was, remaja-remaja itu memutuskan untuk pergi keluar kota. Tetapi sayangnya, mereka rasa bahwa semua itu sudah terlambat ketika mereka melihat keadaan di luar rumah. Situasi di luar cukup kondusif meskipun air menggenang membanjiri kota. Sam dan teman-temannya mencoba melewati banjir. Hingga kemudian, salah satu teman perempuannya tergores oleh sebuah plat nomor kendaraan akibat menyelamatkan seorang anak kecil dan ibunya yang terjebak di dalam mobil. Hingga tanpa mereka sadari, terjadi mega tsunami yang berhasil menenggelamkan kota New York. Melihat temannya yang masih di luar, Sam pun berinisiatif untuk menjemputnya. Meskipun terkesan sangat meresahkan, tetapi dua remaja itu berhasil menghindari tsunami tersebut. Jack sedang melakukan kontak dengan profesor yang tadi dan beliau mengirimkan data mengenai pusaran awan yang terjadi. Pusat dari badai tersebut memiliki suhu yang sangat rendah, kata Jack, bukan kata Ilham. Sehingga suhu tersebut dapat membuat bumi akan kembali pada zaman es sekitar 10 hari lagi. Sam, teman-temannya, gelandangan, anjing, dan orang-orang yang berhasil selamat dari mega tsunami kini berada di sebuah gedung yang merupakan perpustakaan umum yang mungkin aman digunakan sebagai tempat mereka untuk sementara waktu. Sam ingin mengabari ayahnya. Ia pun ditemani oleh Laura,
teman beban yang tadi untuk pergi ke lantai bawah dan menelepon Jack menggunakan telepon umum. Dilihatnya genangan air yang hampir mencapai langit-langit. Namun Sam tetap nekat menelepon ayahnya agar sang ayah tidak terlalu khawatir mengenai keadaannya saat ini. Jack memberitahu Sam agar ia tetap di dalam dan tidak keluar, karena ia memprediksi akan datang badai salju yang dapat membunuh siapa saja. Sebelum menutup telepon, Jack berjanji akan menjemput anaknya. Jack sendiri masih dalam masa sibuknya. Ia didatangi oleh sahabatnya yang merupakan utusan pemerintah dan meminta Jack untuk menemui presiden secara langsung. Jack pun menjadi juru bicara dalam sebuah rapat di mana ada Bapak Presiden juga di sana. Jack meminta Bapak Presiden untuk segera mengevakuasi masyarakat Amerika Selatan karena jika tidak mereka akan mengalami peristiwa serupa dengan Los Angeles. Sudut pandang cerita beralih pada Sam beserta orang-orang di sana. Mereka melihat banyak orang berbondong-bondong untuk meninggalkan kota ini. Seorang security pun berseru bahwa mereka yang masih ada di dalam perpustakaan umum harus mengikuti jejak orang-orang itu. Mereka harus segera pindah ke tempat yang lebih aman sebelum salju terlalu dalam. Kata security, bukan kata Mama Fikri. Sam mencoba mencegah orang-orang di sana agar tetap berada di dalam gedung dan menghangatkan diri mereka masing-masing. Namun, sebagian besar orang-orang di sana justru menghiraukan ucapan Sam. Mereka tetap kekeh pergi meninggalkan gedung. Setelah orang-orang minus akal plus akhlak itu pergi, Sam bersama rombongan orang pintar bin cerdas pergi menuju sebuah ruangan yang memiliki perapian. Mereka memutuskan untuk membakar banyak kertas buku sebagai bahan perapian. Di sisi lain, Jack tidak lupa dengan janjinya. Ia akan menjemput Sam karena sebentar lagi Los Angeles serta daerah Amerika Utara lainnya akan mengalami badai raksasa seperti prediksinya sendiri. Kendaraan yang Jack dan kedua temannya gunakan untuk menjemput anaknya sangat sulit untuk melalui jalan yang penuh salju itu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berjalan kaki saja, meskipun itu sangat membahayakan nyawa mereka. Terjadi suatu insiden kecil, yaitu seorang teman Jack terpelosok masuk ke dalam sebuah lubang yang mana ternyata mereka sedang berjalan tepat di atas sebuah gedung dengan atap yang terbuat dari kaca. Untungnya, teman Jack sempat terselamatkan oleh tali yang mengikat satu sama lain tubuh mereka. Tetapi temannya itu malah memotong talinya sendiri dengan tujuan agar Jack serta satu teman lainnya tidak ikut jatuh seperti dirinya. Kembali pada Sam, teman bebannya yang satu ini, siapa lagi kalau bukan Laura, mengalami demam tinggi akibat luka infeksi yang dialaminya. Karena itu, Sam dan temannya yang lain pergi keluar dan menuju kapal pesiar berharap mendapatkan obat-obatan untuk Laura serta makanan untuk mereka semua. Sam dan temannya sudah memasuki kapal. Mereka cepat mencari bahan makanan serta obat-obatan yang mereka butuhkan agar tidak tewas akibat badai dahsyat yang akan datang 1 jam lagi. Setelah mendapat apa yang mereka butuhkan, tiba-tiba mereka didatangkan oleh serigala-serigala yang kelaparan, dan beban pun bertambah. Mereka berjuang untuk melawan serigala-serigala tersebut dan itu cukup menyita waktu mereka untuk kembali ke gedung. Dasar serigala, bukannya mati biar masuk surga, malah jadi beban manusia. Jack dan satu temannya tetap berjuang mati-matian untuk menjemput putra sulungnya di Los Angeles. Tetapi sayangnya, satu-satunya teman Jack malah pingsan. Beban pun bertambah lagi. Layaknya sebuah pepatah, mati satu tumbuh 1000. Beban satu malah beranak cucu. Gedung-gedung di sekitar mulai membeku. Badai pun semakin mendekati kota Los Angeles dan Sam harus segera masuk ke dalam gedung. Sampai di tempat tujuan, Sam dan teman-temannya pun membakar lebih banyak buku agar suhu tidak merambat ke dalam. Pada sudut pandang lain, Jack melanjutkan perjalanannya setelah badai mereda. Dalam perjalanan yang mereka tempuh, mereka berdua mendapatkan banyak sekali jasad manusia yang sudah tertutupi oleh salju. Selain itu, mereka juga melihat pemandangan yang sangat indah seperti kapal karang yang membeku, patung Liberty yang setengah badannya tertimbun salju, serta kota Los Angeles yang diselimuti salju putih yang lembut. Jack dan temannya menemukan Sam beserta yang lainnya dalam perpustakaan umum dalam keadaan hidup akibat perapian yang mereka buat. Tak lama kemudian, tim evakuasi datang menggunakan helikopter yang tak beku.
Mereka melihat banyak orang-orang yang berhasil selamat dari bencana dengan berdiam diri di gedung dan melakukan hal yang sama seperti yang Sam lakukan. Scene terakhir, para astronot kembali dikejutkan dengan situasi bumi yang kembali bersih. Tidak ada lagi awan yang menyelimuti, tidak ada lagi badai yang dahsyat, seakan semua semata-mata untuk memberikan azab pada orang-orang yang keras kepala bin songong.